Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang presentasi dan seminar. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Indri Oktaviani, Nur Afifah, dan Nur Baiti. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Check this out! Presentasi. Apa itu presentasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, presentasi dapat didefinisikan sebagai 1. Pemberian tentang hadiah, 2. Pengucapan pidato pada penerimaan suatu jabatan, 3. Perkenalan tentang seseorang kepada seseorang, biasanya kedudukannya lebih tinggi, 4. Penyajian atau pertunjukan seperti tentang sandiwara, film dan sebagainya kepada orang-orang yang diundang. Sedangkan mempresentasikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat didefinisikan sebagai menyajikan, mengemukakan dalam diskusi dan sebagainya. Menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Menurut Erwin Sutomo, presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi presentasi, yaitu suatu bentuk komunikasi lisan mengenai penyampaian informasi kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Presentasi juga mempunyai tujuan. Apa saja tujuan dari presentasi? Menurut Joko Purwanto, secara umum presentasi memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, 2. Menghibur audiens, 3. Menyentuh emosi audiens, dan 4. Memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Apa saja jenis-jenis presentasi? Terdapat 4 jenis presentasi. 1. Presentasi impromptu, yaitu presentasi yang dilakukan secara mendadak. 2. Presentasi manuskrip, yaitu presentasi yang penyampaiannya dengan pembaca naskah. 3. Presentasi memoriter, yaitu presentasi yang dilakukan dengan menghafal teks yang telah disediakan. Dan 4. Presentasi extempore, yaitu presentasi dengan menyiapkan garis besar materinya saja. Lalu pada saat presentasi akan dijabarkan secara detail. Apa saja kelebihan dari presentasi? Menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, terdapat 3 kelebihan presentasi, yaitu 1. Sebagai umpan balik secara langsung, 2. Kesempatan untuk menampilkan pribadi, 3. Mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap audiens. Kemudian, apa saja kelemahan dari presentasi? Menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, terdapat 3 kelemahan dari presentasi, yaitu 1. Sulit direview, 2. Saran dan kritik tidak dapat langsung diutarakan, dan 3. Kurang dapat diatur. Apa saja yang dipersiapkan untuk presentasi? Menurut Joko Purwanto, yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipersembahkan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Yang ketiga, menganalisis siapa audiens Anda. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Menurut Hudoro Sameto, dalam mempersiapkan, kita dapat menggunakan patokan 5 langkah sukses. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, survei. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, rencana atau bagan. Yang keempat, aktualisasi atau realisasi. Yang kelima, pencatatan atau evaluasi.
Bagaimana teknik presentasi, cara menampilkan barang-barang atau produk yang ingin dipresentasikan atau dipamerkan ke hadapan audiens, mendemonstrasikan hasil karya sehingga dipahami audiens, penyajian atau penjelasan terhadap data, uraian proses maupun pembelajaran. Bagaimana sih agar presentasi efektif? Yang harus dimiliki oleh unsur-unsur dalam presentasi. Yang pertama, presenter. Presenter harus memiliki 4 hal. Yang pertama, pengetahuan yang luas. Yang kedua, ketulusan dalam menyampaikan presentasi. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, praktik yang baik. Unsur-unsur yang kedua, materi. Materi adalah bahan atau topik yang akan disampaikan dalam presentasi. Kriteria dalam menentukan topik yaitu sesuaikan dengan latar belakang. Pilih topik yang menarik. Sesuaikan dengan audiens. Sesuaikan dengan waktu dan situasi. Apa itu seminar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli atau guru besar, pakar, dan sebagainya. Menurut Ruslan Ahmadi, seminar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk proses untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan solusi didapatkan dari sebuah penelitian. Menurut Oxford Bench Dictionary, seminar merupakan sesuatu pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah atau universitas dalam bentuk kajian permasalahan dan dilakukan dengan diskusi bersama profesor atau orang ahli dalam bidangnya. Menurut Webster's Dictionary of Cambridge, seminar merupakan kelompok mahasiswa atau siswa yang diberikan bimbingan agar dapat melakukan penelitian atau pembelajaran. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seminar adalah suatu pertemuan yang mengumpulkan beberapa orang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan maupun memberikan suatu pengajaran secara ilmiah. Ciri-ciri seminar yaitu 1. Berbentuk forum. Berbentuk forum ialah pada umumnya kegiatan seminar berbentuk forum interaksi yang melibatkan sejumlah audiens sehingga terjadi komunikasi dua arah terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua, membahas isu ilmiah, yakni setiap kegiatan seminar selalu mengangkat isu ilmiah yang aktual sebagai bahan untuk didiskusikan. Yang ketiga, adanya respon dari audiens merupakan dalam kegiatan seminar menyanggah utama. Biasanya seorang ahli akan diberikan prioritas untuk merespon isi makalah yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, para audiens dapat berpendapat. Apa saja tujuan dari seminar? Yang pertama, meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisa suatu permasalahan. Yang kedua, melatih kita dalam mengemukakan pendapat yang masuk akal dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan membuat kita terbiasa dengan tata cara seminar. Yang keempat, menambah wawasan kita tentang permasalahan atau isu-isu ilmiah. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan kita dalam berdialog atau berkomunikasi. Apa saja unsur-unsur dalam seminar? Unsur dalam seminar terbagi menjadi 3, yaitu ada unsur manusia, unsur materi, dan unsur fasilitas. Di dalam unsur manusia, ada pemandu atau moderator, yaitu orang yang mengatur jalannya seminar. Lalu ada penulis atau notulis, yaitu orang yang menghasilkan notulen dari seminar. Lalu ada penyaji,
yaitu orang yang menyampaikan materi. Lalu yang terakhir ada peserta, yaitu orang yang mendengarkan atau menyimak seminar. Yang kedua, unsur materi, yaitu meliputi masalah tema atau topik pembicaraan. Lalu yang terakhir ada unsur fasilitas, yaitu meliputi ruangan, meja, kursi, alat-alat audiovisual, papan tulis, kertas, dan sebagainya. Apa saja ruang lingkup seminar? Yang pertama ada seminar lokal. Menurut Yuzal dan kawan-kawan, seminar lokal merupakan seminar yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau departemen yang pesertanya berasal dan dalam lingkungan lembaga atau departemen itu sendiri, atau juga dapat mengikutsertakan peserta dari daerah yang masih berada di bawah lembaga atau departemen yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada seminar nasional. Menurut Yuzal dan kawan-kawan, seminar nasional cakupannya lebih luas dibandingkan dengan seminar lokal. Pesertanya berasal dari berbagai tempat atau daerah, pembicaranya juga dari kalangan tertentu yang berskala nasional dengan materi yang tentunya lebih berbobot, dan tempat penyelenggaraannya biasanya dilakukan di hotel-hotel besar atau di balai sidang. Yang terakhir ada seminar internasional. Menurut Yuzal dan kawan-kawan, seminar ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari dalam maupun luar negeri, membahas isu-isu yang terkait dengan masalah-masalah global dengan pembicara tokoh-tokoh penting dari dalam negeri maupun mancanegara. Apa saja kelebihan dari seminar? Yang pertama, membangkitkan pemikiran logis. Yang kedua, mendorong analisis menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mengenal problema. Yang keempat, prosedurnya dapat diterapkan untuk berbagai jenis problema. Lalu yang terakhir, membangkitkan tingkat konsentrasi yang tinggi pada diri peserta. Lalu apa saja kelemahan dari seminar? Yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, membutuhkan pimpinan yang terampil. Lalu yang terakhir, sulit dipakai bila kelompok terlalu besar. Bagaimana pelaksanaan seminar? Susunan acara seminar. Yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator. Yang kedua, penyajian materi oleh penyaji. Yang ketiga yaitu diskusi. Yang keempat, penyimpulan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum seminar yaitu pengembangan tujuan dan tema seminar, pokok bahasan atau topik seminar, penggambaran umum profil peserta seminar, pengembangan format dan desain seminar, pengembangan strategi penyelenggaraan, dan logistik seminar. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.